Back to GD Review. Kali ini kita mau bahas salah satu headset gaming premium dari Razer, yaitu Black Shark V2. Kami dapetin produk ini di all shop dengan harga 1.600.000-an. Dan kalau kita lihat di seri Black Shark-nya sendiri, V2 ini ada di tengah-tengah antara V2X dan V2 Pro. Perbedaan antara Black Shark V2 dengan V2X cukup mencolok, mulai dari material sound driver-nya yang dilapisi dengan titanium, sampai fitur THX Special Sound, dan udah dapet USB sound card juga. Gak heran sih, karena harganya aja udah beda 600.000. Sekarang langsung kita lihat aja isi packaging dari Black Shark V2 ini. Ada manual, serta 2 pieces stiker Razer, dan greetings card. Di dalamnya terdapat unit headset, external mic, dan USB sound card. Kita akan lihat satu persatu. Headsetnya hadir dengan tas root mini yang memudahkan kita untuk bawa bepergian. Sekilas tampilannya cukup premium dengan warna hitam doff dan logo Razer di tiap sisi, tanpa RGB Razer Chroma. Di bagian sisi kiri udah ada jack line in untuk external mic, juga tombol untuk on-off mic. Knop untuk mengatur volume juga ditempatkan di sisi kiri. Di dalam knopnya udah kayak ada setelan supaya kita bisa setel pas di 50%. Ini bukan fitur yang wah, tapi nice to have bagi kalian yang terbiasa setel audio di volume 50%. Portnya menggunakan jack 3,5 mm. Headbandnya menggunakan bahan semacam kulit. Dan earpads-nya menggunakan ultra soft flow-knit memory foam yang empuk dan nyaman banget pas dipakai. So far, build quality yang ditawarkan Black Shark V2 cukup oke dan gak murahan. Ukuran headbandnya pun bisa diatur dengan cara adjust masing-masing ear cup-nya. Razer USB sound card dan Hyper Clear Cardioid mic adalah aksesoris utama yang ada di dalam packaging Black Shark V2. Keduanya memiliki fitur-fitur yang bikin headset ini mantep banget, yang akan kita bahas nanti. Finishing material sound card-nya agak bertekstur, serta memiliki LED indicator berwarna hijau. Mic-nya memiliki batangan yang cukup elastis, dengan balutan rubber. Dan jika kita pasangkan dengan unit headset-nya, beginilah penampilan dari Black Shark V2 dengan mic-nya. Nah, untuk pengalaman makainya sendiri, saya ingin mention ear cup-nya yang nyaman karena nggak berasa panas meski dipakai berjam-jam. And it does a great job dalam mengisolasi noise dari lingkungan sekitar. Advanced Passive Noise Cancellation yang dikumandangkan oleh Razer ternyata bukan hanya gimmick semata. By default, kualitas suara yang dihasilkan cukup detail dan jelas, dengan bass yang nggak lebay. Tapi semuanya bisa kita atur sesuai selera. Kalau kita plug headsetnya menggunakan USB sound card, maka kita bisa mengaktifkan berbagai fitur audio yang terdapat pada software Razer Synapse. Mulai dari memilih special sound mode-nya, sampai enhancement berupa bass boost dan equalizer dengan berbagai preset. Hyper Clear Cardioid mic-nya juga memiliki berbagai fitur yang keren banget, dan semua bisa kita temui di software Razer Synapse. Ya, ini adalah hasil perekaman dari mikrofonnya si Razer Black Shark V2. Ini sambil kita lihat-lihat ada fitur apa aja yang disediain di audio, di bagian audionya Razer Synapse. Kita bisa atur mic volume-nya mau seberapa kencang. Defaultnya dia di 75. Terus ada mic boost juga, ini buat amplify suara kita biar lebih kencang aja. Terus ada voice gate. Nah, voice gate ini adalah fungsinya dia cuman ngerekam atau nangkap suara yang berbarengan dengan suara kalau kita ngomong. Misalnya kalau sekarang kita masih dengar ada suara klik mouse atau suara keyboard ya. Tapi kalau voice gate-nya kita aktifin, dia nggak bakalan ngerekam apapun kecuali yang berbarengan dengan kita ngomong. Misalnya sekarang saya sambil klik, saya sambil pencet keyboard juga, ini sekarang kedengeran ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya berhenti ngomong, tapi saya tetap klik mouse-nya, itu nggak bakal kedengeran.
ya nggak kedengeran ya. Misalnya kita naikin, tapi kalau kita naikin thresholdnya, sensitivitasnya jadi lebih tinggi gitu. Mungkin masih agak kedengeran dikit ya. Ya itu untuk voice gate ini sih lumayan berguna banget ya. Ini mirip noise reduction. Nah di bawahnya memang ada juga ambient noise reductionnya. Jadi untuk memfilter background noise yang nggak diperluin. Ini kalau kita aktifin mungkin suara mouse sama suara klikan mouse sama suara keyboard nggak terlalu kedengeran. Untuk vocal clarity ini fungsinya sih buat clarity, kejelasan suara kita ya. Jadi biasanya sih fungsi dasarnya itu bass dari suara kita itu bakal dikurangin sih. Intinya gitu aja. Jadi kalau misalnya kita naikin nih kayak sekarang nih sampai 100, ini suara saya bassnya agak berkurang. Jadi ya agak lebih cempreng lah, memang agak biar lebih jelas didengarnya. Ya cuman sih nggak pakai vocal clarity aja suara kita udah terdengar natural sih menurut saya. Ya. Nah, kalau volume normalization itu untuk menyamaratakan suara kita yang rendah atau suara kita yang terlalu tinggi itu dia bisa ratain di level yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang streamer gamer gitu, misalnya kalian tiba-tiba shock atau yang suka bikin video reaction yang tiba-tiba teriak atau yang tiba-tiba shock segala macam lah, itu nanti suaranya itu nggak mendadak meledak yang bikin kuping orang panas, yang bikin kuping orang budak, itu enggak. Jadi benar-benar disamaratain. Dan di sebelah sini juga ada mic equalizer. Kita lihat ini sih fitur pengaturannya lengkap banget ya. Ini kalau preset default kayak gini, preset mic boost suaranya kayak gini, untuk broadcast kayak gini, untuk conference bagi kalian yang suka ngezoom bunyinya kayak gini, dan kalau custom itu kita bisa atur sendiri sesuka hati kita mau kayak gimana. Jadi di bawah ini ada mic monitoring. Mic monitoring ini fungsinya buat kita ngedenger apa yang barusan kita omong di mic itu tanpa dikasih enhancement apa-apa. Mungkin nggak kerekam ya, tapi kalau kalian lagi pakai headphone-nya, lagi pakai si Razer-nya, itu kedengeran kalau suara kalian keripit. Final conclusion-nya adalah, dengan harga 1,6 jutaan, Razer Black Shark V2 merupakan headset gaming yang menawarkan banyak banget fitur yang membuat kita nggak nyesal dengan harganya. Saya pribadi cuma kurang seret aja dengan posisi knob volume-nya yang ada di samping dan menonjol keluar. Bukan berarti nggak praktis, tapi saya lebih prefer dengan knob volume yang agak minimalis. Dan meskipun Razer mengklaim kalau Black Shark V2 ini tergolong ringan, bagi kalian yang nggak terbiasa pakai headset, mungkin tetap akan berasa pegel setelah 3-4 jam pemakaian. Absennya Razer Chroma dari seri Black Shark juga mungkin jadi pertimbangan bagi kalian yang demen banget sama RGB. Selebihnya dari itu, headset ini beneran oke banget dari segi kualitas. Sekian pembahasan Black Shark V2 dari kami. Thank you for watching. Silakan subscribe dan komen jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.